sudah pasang. Apakah ada tanda-tandanya ya? Apa tidak? Tidak ada sama sekali, guys. Kemudian di sini pun tidak ada tanda bunyi sama sekali atau bergetar. Alhamdulillah indikatornya menyala ya. Indikator menyatakan bahwasanya kompresornya lagi berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Alisaya 82. Oke guys, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman bagaimana menyervis daripada freezer box. Teman-teman tahu kan apa itu freezer box? Nah, freezer box ini yang biasa kita lihat di kedai-kedai ataupun di toko-toko yang menjual seperti daging ataupun es batu ataupun bahan-bahan makanan yang membutuhkan pembekuan. Nah, itu menggunakan daripada freezer box. Nah, yang punya ini menyatakan kepada saya bahwasanya freezer box itu tidak dapat hidup alias mati total. Otomatis kalau mati total tidak dingin dong, begitu kan? Oke guys, kita langsung saja ke video saya. Namun sebelum ke sana, bantu dong teman-teman untuk like video saya ini dan bantu komen. Dan teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe, dan jangan lupa juga ya untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Oke guys, kita langsung saja check it out. Oke guys, ini freezer boxnya yang kita akan servis. Tidak tahu ini masalahnya, kita akan cek. Kita melihat dulu ini freezernya dengan merek MIDI. Di sini dengan merek MIDI, model WD 300 ya, WD 300. Kemudian di sini yang kita perlu lihat itu currentnya, apa ampernya ya, ampernya current. Di sini 1,4. Kemudian di sini refrigerantnya R134A. Dan di sini volumenya 300 liter. Made by MIDI. Oke. Kemudian kita akan melihat kondisi dalamnya seperti apa. Nah, dalamnya seperti ini ya guys, freezernya. Kita akan tes dulu apakah ini kondisinya nyala atau enggak. Kabelnya guys. Nah, kondisi depannya ini switchnya ya, ini timernya nih, ini indikator kalau kompresor nyala, ini kalau indikator kalau ada current atau dia nyala. Oke, kita akan tes dulu, kita akan pasang. Sudah pasang. Apakah ada tanda-tandanya ya? Apa tidak? Tidak ada sama sekali guys. Kemudian di sini pun tidak ada tanda bunyi sama sekali atau bergetar. Oke, kita akan ngecek aja sekalian. Kita buka freezer box ini. Oke guys, ini bagian daripada mesin freezer boxnya, dimana kita lihat di sini ada kompresor. Ya, kompresor ini untuk memberikan tekanan kepada freon dan dia akan mengeluarkan ke tubing ini yang lari ke kondensor, kemudian lari ke filter ini. Nah, nanti dari filter masuk lari pergi ke evaporator yang berada di dalamnya ya. Setelah itu dia kembali lagi ke kompresor ini. Nah, tadi kondisinya karena mati, jadi kita harus memastikan dulu apakah memang ada arus nyampe ke
bagian kompresor enggak. Ini kabel utama ya, yang lari ke kompresor, dimana kompresor ini ada yang namanya overload, ini namanya overload, dan di sini ada namanya PTC, ada kotak ini yang namanya PTC ya teman-teman. Nanti kita akan cek dulu apakah memang ada sambung tidak ini ya, kabel yang dari plugnya itu ke sini dengan menggunakan multitester ya guys. Oke, saya akan tes dulu. Oke guys, kita akan tes dulu ya apakah kabel ini sampai tidak ke bagian daripada kompresornya ini ya. Saya akan cabut dulu di bagian kabel ini, dimana ini overloadnya ya. Kita tes dulu kabelnya ini, apakah kabelnya ini normal apa tidak, dengan menggunakan multitester ini. Dan multitester ini saya akan arahkan ke bagian buzzer ya teman-teman ya. Seperti biasa, jika kalau dia tersambung dia berbunyi, dan jika dia tidak tersambung dia putus. Saya akan tes plugnya. Tidak ada sama sekali guys, tidak ada sama sekali. Yang satu saya sentuhkan di kepala plug ini, yang satu di bagian kabel yang lari ke overload, tidak ada. Terus yang ini juga tidak ada sama sekali. Berarti ini ada masalah di bagian kabelnya. Kita akan cek dulu ya. Oke guys, setelah kita tes tadi tidak ada kabelnya, maksudnya kabelnya ini tidak terhubung ke sini dari plug ini, tidak terhubung ke bagian kompresornya, berarti ada masalah di jalur kabelnya. Nah, kita akan cek dulu jalur kabelnya ini berarti ini. Nah, di sini kita lihat, di sini ada yang putus ya. Sini kabelnya putus, ternyata dimakan tikus. Ini kabelnya putus, nanti dari jalur sini kabelnya lari pergi ke sini ya guys. Nah, pergi ke bagian termostat di sini ya guys. Nah, ini namanya termostat. Oke, di sini guys saya akan mengganti saja kabel powernya ini, karena kita melihat kabelnya udah pada berkarat dan udah pada terkelupas ya, mungkin karena tikus dan sudah dimakan usia. Jadi kita akan mengganti aja, dan kepala plugnya ini saya akan membersihkan dengan kertas pasir atau sandpaper untuk membersihkan kerak-kerak yang pada soket ke kompresornya itu. Oke guys, kita akan mengganti kabelnya aja yang ini dengan menggunakan kabel yang baru ya. Setelah kita mengganti kabelnya guys, kita akan ngecek daripada dia punya overload sama dia punya PTC ya, PTC yang nempel di kompresor ini. Ternyata PTC nya udah pecah. Nah,
udah pecah PTC nya ya guys. Nah ini bagian PTC nya udah rusak. Ini kita akan ganti aja dengan yang baru. PTC itu positif temperatur control, jadi ini berfungsi jika temperatur naik maka dia akan memutuskan arus, otomatis kompresornya akan mati. Sedangkan overload ini fungsinya untuk jika ada beban yang terlalu tinggi, maka ini akan berfungsi untuk mematikan kompresor. Seperti itu guys. Jadi kita akan menukar ini PTC, sedangkan yang ini kita akan ngecek apakah masih bagus apa tidak dengan cara menggunakan multitester. Sama kita ke posisi buzzer ya, atau posisi ohm juga bisa. Dan kita tempelkan aja ini satu dengan yang ujungnya. Ya kalau bunyi berarti masih bagus ya guys, berarti masih bagus. Jadi ini overloadnya masih bagus, hanya kita perlu bersihkan sedikit-sedikit karena tidak ada kerak-keraknya di sini ya guys. Ini kerak-kerak ini kadang menghambat daripada alur listrik dan bisa menyebabkan kayak korslet atau short ya. Itu saya akan mengambil yang baru ini perangkatnya. Nah ini PTC yang satunya yang sudah saya ganti, yang baru. Ini yang lama ya guys, sudah pecah. Ini dalamnya pecah, kita ganti yang baru. Kita pasang kembali. Dan overloadnya juga. Oke, kita sudah masang overload PTC nya. Kemudian kita akan memasang lagi daripada overloadnya pada kabelnya. Kabelnya jangan sampai terbalik ya guys. Yang basah di overload, yang negatif di PTC nya. Kemudian setelah itu kita akan mencoba mentesnya ya. Oke, ini saya akan coba pasang plugnya. Dan alhamdulillah sudah ada suara bunyi dan ini sudah menyala. Nah ini guys, setelah kita tadi mengganti kabelnya dan kita pasang plugnya, kita tes nyala. Alhamdulillah kompresornya udah berjalan. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa mendengar sudah ada bunyi kompresor yang berjalan, yang menyala. Dan alhamdulillah indikatornya menyala ya. Indikator menyatakan bahwasanya kompresornya lagi berjalan. Dan kita akan melihat besok apakah di sini akan ada dingin atau tidak ya, bagian dalam
daripada freezer ini. One eternity later. Nah, sekarang kita sudah pagi, kita akan cek ini freezer boxnya apakah dia dingin apa tidak, karena kondisinya nyala ya, dari tadi malam kita sudah start nyala. Dan di sini masih kita tes, ya masih bunyi ya, nyala. Kita akan lihat bagian dalamnya apakah dingin atau tidak. Ternyata tidak ada dingin sama sekali guys. Ini pun biasa saja, tidak ada dingin, jadi masih bermasalah ya. Kita akan ngecek ke bagian kompresornya. Kita akan ngecek dia punya ampere ya, ampernya berapa ya. Nah, di sini ampernya 1,1 ampere. Sedangkan di bagian spesifikasinya di sini 1,4 ampere ya. Dari ampernya ini kurang lebih nggak masalah, tapi kenapa tidak dingin ya? Nah, kalau udah gini nanti kita akan lanjut ke pengecekan daripada freon, tekanan freonnya ya guys. Kita sambung di next video.